Tidak ada. Lupa kalau saya tidak punya lahan, percayalah, asalkan punya ilmu, lahannya akan datang. Mau uang jajan dari Sinden? Dengan buka rekening Sinden dan nabung 2 juta, kamu bisa dapetin 200.000. Lebih untung di Sinden. Yuk download Sinden sekarang. Kenapa kok begitu? Banyak juga orang yang punya uang, Bapak Ibu, nggak bisa menggunakan uangnya. Betul atau tidak? Perbankan itu lebih bingung loh, kena 200 triliun itu, Bapak Ibu. Betul atau betul? Mau dipinjam itu nanti besok nyaur, betul ya Mas ya? Tapi yang koperasi. Loh serius ini Bapak Ibu, ini problem. Seandainya ini sudah berhasil dari 1 kilo sampai bisa tanam 1 ton, kira-kira perbankan mau bantu enggak kira-kira? Sangat surak-surak ini, hai cepat lebih besar, betul atau tidak? Dan itu adalah waktu yang tepat sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu saya minta tolong Bapak Ibu, walaupun sederhana, kerjakan dari terang. Itulah order teratur dan seimbang. Tujuan teratur dan seimbang itu memunculkan 2, sejahtera dan terintegrasi. Terintegrasi itu berputar terus menerus, tidak ada habisnya. Ini sama seperti bola salju. Kalau sudah sama seperti bola salju, itulah teori saya yang berkata terpaksa jadi kaya. Kenapa? Beli mudah atau susah? Mudah Pak teorinya. Oke, Bapak Ibu, tadi pagi kita belajar, tadi sore ya pagi. Tadi sore kita belajar tentang visi misi dari petani teman sejati. Ada 2 lagu yang rajin. Mas tolong Mas. Ini lagu yang asli, yang BSM. Kenapa lagunya gitu kan, yang pakai horok gitu. Tapi jangan joget gitu. Kita nggak usah pakai yang joget. Hari ini Bapak Ibu, slogan yang sering kali terdengar itu ayam mati dalam lumi. Tahu maksud kata-kata ini? Tanah yang paling subur di bumi pertiwi di Indonesia ini, penduduknya paling miskin, paling susah. Semakin kaya daerah, semakin miskin penduduk, betul atau tidak? Itu seperti ayam mati dalam lumi. Kita nggak boleh lagi. Kita punya tanah yang subur. Dan pertanian adalah salah satu jalan untuk membuat rakyat itu kita bisa jadi makmur. Goal kita adalah satu, petani yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Sejahtera itu cukup Bapak Ibu, cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup beli pesawat, gitu loh ya, secukupnya. Bertani adalah perjuangan, tapi saya katakan bertani itu adalah jihad. Kenapa kita mau berjihad? Karena ini perintah Tuhan. Membangun bumi pertiwi, berbuat manfaat bagi banyak orang, menyelamatkan banyak orang, mengangkat pengangguran, memanfaatkan dari yang menjadi masalah jadi berkah. Itu adalah perintah Tuhan. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Dengan apa? Kesabaran. Sebelum duduk Bapak Ibu, kita punya teks lah. Ketika saya sebut petani BSM, kita jawabnya sehat, mandiri, sejahtera. Ketika saya sebut petani teman sejati, mengubah peradaban bangsa. Oke, kita coba sama-sama ya. Petani BSM, sehat, mandiri, sejahtera. Petani teman sejati, mengubah peradaban
terima kasih. Silakan duduk. Nanti setiap mau ganti kelas Bapak Ibu, setiap session belajar nyanyi sama-sama ya, biar sampai hafal. Dan saya yakin lagu ini akan sangat menginspirasi ketika kita sedang dalam perjuangan. Dan jujur, sampai hari ini ketika saya nyanyi kadang-kadang saya sampai bisa nangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu, kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Kita bisa melihat satu anugerah yang luar biasa yang kita bisa rasakan. Bayangkan kita bisa bertahan sudah cukup lama dan kita sudah mulai mengubah semuanya. Malam hari ini saya rasa kita cukup sampai di sini. Saya minta tolong sekali, kalau boleh jangan begadang ya. Besok pagi jam 7, karena kita bisa sampai jam setengah 12 Bapak Ibu. Ini saya lihat sudah banyak wajah-wajah lelah yang tadi perjalanan jauh. Saya minta tolong segera istirahat dan besok pagi bisa bangun pagi. Terima kasih banyak malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Iklan YouTube merupakan suatu platform yang sangat cocok untuk kami agar dapat menceritakan kisah merek kami dan menyasar audiens dari berbagai usia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Ismail dari Pasuruan, tapi asli saya Jambi. Sekarang domisili di Pasuruan. Sekarang ini kesibukan saya adalah sudah memelihara ayam juga, petani juga, petani padi. Ayam apa Pak? Ayam KUP itu. Umur banyaknya berapa? Dulu itu ambilnya kan 100, Baik. karena melihat kapasitas pakan dan kandang, terus dijadikan 20 indukan sekarang. Baik. Nah, kendalanya itu di ayam ini adalah saat menetaskan telur itu kan dari Bapak Ibu kan merekomendasikan yang dipilih itu yang oval gitu. Kemudian saya seleksi lagi yang beratnya itu yang saya tetaskan itu 38 ke atas. Oke. Itu ada pengaruhnya apa tidak itu yang kecil sama yang besar itu. Kemudian yang beratnya 50 itu kebanyakan tidak menetas. Baik. Kemudian yang nomor 2 jadi siang kita belajar tentang insek dan bumi. Kira-kira kalau aplikasikan terus-menerus itu ada dampak resisten terhadap hama atau tidak. Kemudian masuk di ayam tadi untuk membuat nutrisi itu salah satunya kan dari kepiting atau yuyu, Nutrisi telur ya. ya, yuyu sawah itu. Itu untuk mencari yuyunya itu agak susah. Selama ini kan kalau memberantas yuyu itu kan pakai racun itu yang dimakan. Itu hasil yang diracun itu misalnya juga nutrisi itu aman atau tidak. Sudah Pasuruan mana? Saya di Purwosari sama Sukorejo. Purwosari Gunung sini ya berarti ya. Sukorejo yang
Purworejo dekat ya dekat Bambang dekat Taman Sabana. Baik. And action. Bayar pakai kris bisa nggak ya? Kebetulan kita baru buka, jadi kita belum ada krisnya. Kan bisa request Kris lewat aplikasi Merchant BCA. Bisa di-approve same day lagi. Begini caranya. Download aplikasi Merchant BCA di Play Store atau App Store. Juga pastikan kalau kamu adalah nasabah dan pengguna mobile banking BCA. Setelah masuk pada halaman ajukan fasilitas, pilih Kris. Kemudian pada halaman badan usaha, pilih perseorangan. Setelah itu, siapkan dokumen data diri seperti nomor kartu ATM dan alamat email pemilik usaha. Selanjutnya, lakukan scan KTP dan foto diri dengan KTP. Pengisian data diri sudah selesai. Berikutnya, pengisian data usaha. Pilih status kepemilikan usaha, jenis bangunan, dan lokasi usaha. Kemudian, isi jenis usaha, nama usaha, dan tanggal berdirinya usaha. Jangan lupa isi alamat untuk pengiriman kris. Pengisian data usaha sudah selesai. Selanjutnya, upload dokumen pendukung seperti TDP atau NIB, surat izin usaha, foto lokasi usaha, dan foto produk usaha. Jika sudah terisi dengan benar, klik submit dan tinggal tunggu nih approval-nya. Wah, ternyata pengajuannya mudah ya. Tinggal tunggu approval deh. Mbaknya ngopi dulu aja. Bayaran nanti nggak apa-apa. Wah, krisnya udah ada. Cepet banget. Cepet dong, kan pengajuannya pakai aplikasi Merchant BCA. Terus karena ini waktu menunggunya kan 1 bulan, jadi banyak pertanyaan. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Sudah tercatat. Nah, kemudian ini kegelisahan saya pribadi ini. Karena kesibukan saya kan dulu waktu mendaftar usaha itu kan tertulis menjual obat-obatan pertanian, berarti kan mengobati tanaman gitu ya. Jadi maksud saya kan menolong petani untuk mengobati tanamannya. Ternyata itu anggapan itu kan keliru. Ternyata yang saya jual itu ternyata racun. Jadi kan gimana ya, saya meracuni semua orang gitu. Nah, tapi kalau kita lepas usaha itu kan sayang sekali, karena petani itu tanyanya itu bukan ke, mohon maaf, ke tugas lapangan itu, tapi ke tukang penjual racun. Nah, itu melalui pertanyaan yang presisi ini itu saya mohon arahan kepada jajaran toko pertanian yang ramah lingkungan dan mempunyai daya tarik terhadap para petani itu seperti apa. Mungkin seperti itu aja.
Saya pikir ada 10, tapi ternyata cuma 4, 5 ya. Nah, begini, untuk membuat nutrisi ayam, telur, Bapak Ibu, konsepnya satu. Memang terbagus adalah kepiting. Kalau tidak ada kepiting, yuyu sawah. Kemudian yang kedua adalah bukan harus itu, Pak. Carilah binatang yang telurnya banyak. Apalagi kira-kira yang telurnya banyak-banyak itu? Katak, keong, lele. Ini semua banyak-banyak telur. Kenapa saya kok pilih yuyu? Karena yuyu itu lama. Betul atau tidak? Dan biasanya selalu ada di mana-mana. Jadi konsep kata-kata apa yang ada, Bapak Ibu, apa yang ada di tempat kita yang bisa dimanfaatkan. What if you could use your miles to open doors to wonderful new experiences? Like magic, miles transform small treats into big surprises. And turn shared moments into memories you keep forever. After all, what are your miles for? If not to spark more joy and awe in your everyday. Kalau seandainya tidak ada semuanya, ya paling gampang lele. Betul atau tidak kira-kira? Tapi lele ini pengaruhnya ke vitalitas. Kalau ada orang tanya, Pak, saya kepingin ayam saya jagonya jreng, kasih makan lele. Kan lele, laki-laki kan. Lele. Terus yang kedua, cara buatnya sudah bisa kan? 20
kandung 80%. Air kelapa ini bahan aktif. Kalau seandainya yuyu yang sudah dikasih pestisida, saran saya jangan ya, nanti tambah ayamnya ikut mati. Kalau seandainya nggak begitu ya, tapi ya ini jauh dari pantai ya. Ketam juga bisa, racungan juga bisa. Nah, saya minta tolong itu yang kita buat. Sekarang yang kedua pertanyaan, kalau Bapak kepengen telur yang jumlahnya besar, terlalu besar, ini juga tidak baik untuk ditetaskan. Idealnya telur ya 30 sampai 35 atau maksimal 40. Jadi telur yang diseleksi yang pertama bulat, lonjongnya terlalu lonjong, kecil atau besar sekali, tolong diakhiri yang normal saja seperti ini. Kemudian yang ketiga tadi obat-obatan ya. Bapak Ibu begini, cita-cita kami dulu, nama pertama kali saya buat pelatihan itu namanya Klinik Agropolitan Indonesia. Ini yang pertama kali pelatihan saya itu namanya Klinik Agropolitan Indonesia. Mimpi saya dulu begini, saya kepengen menciptakan orang yang punya klinik. Kliniknya adalah klinik agro. Klinik agro itu begini, Bapak itu tadi sudah buat ZBT kan? Sudah kan? Bahannya kan cuma itu aja kan? Tolong besok kalau di rumah buat ZBT yang terbagus. ZBT terbagus itu Bapak Ibu bahannya kalau bisa minimal 30 macam. 30 macam itu apa saja, apa yang Bapak Ibu temui di sana. Tapi sayang, kita ini hanya bisa membuat jago tangan. Pupuk ini tidak bisa untuk luar daerah, hanya untuk daerah itu saja. Pak, saya minta tolong buat ZBT yang isinya 30, tapi semua masing-masing buat satu-satu dulu dalam galon, botol. Masing-masing dibuat sendiri-sendiri semua. Terus ditaruh di rumah. Ketika ada tetangga yang tanamannya sakit, tinggal dicarikan obat. Saya kasih contoh. Ini ilustrasi saya. Karena itu seandainya tanam cabai itu pernah nggak lihat di sekitar rumah saya? Kenapa tidak ada? Kan fusarium nyerang apa? Paham maksud saya? Ini tanaman cabai. Ini ada rumput nggak? Kadang-kadang adanya yang dikena fusarium, harusnya tanah ini semua kan kena jamur, betul atau tidak? Harusnya rumputnya juga kena jamur, enggak? Kenapa kan enggak?